Hai, tahun 2020 sudah berlalu. Apa yang kita lakukan dengan kalender bekas? Tentu saja membuat mobil mainan bertenaga gravitasi. Nah, dalam mobil mainan bertenaga gravitasi ini, ada sebuah beban yang bergerak turun. Bebannya dililit tali. Nah, tali ini akan dililitkan ke poros roda. Jadi ketika bebannya turun, rodanya akan terputar, mobilnya maju, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Nah, mobil ini saya coba sebagian besar terbuat dari kalender. Rodanya dari keras kalender. Katrol ini juga. Porosnya terbuat dari besi kalender ini. Poros depan dan juga poros belakang. Dan juga kaitan ini. Nah, saya mencoba bahwa nanti kalau talinya dililit langsung ke poros ini terlalu kecil. Torsinya kurang untuk bisa menggerakkan mobil ini. Rodanya juga sulit dibuat bulat. Jadi, saya mencoba membuat poros yang lebih besar. Porosnya dililit dengan kertas. Saya coba dua ukuran. Ada yang kecil, ada yang lebih besar. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Untuk mendapatkan posisi dan waktu mobil ini, saya menggunakan aplikasi ini, AVDemux. Di sini saya bisa lihat waktunya sampai ketelitian 3 desimal, bisa dijalankan frame per frame. Saya mulai mencatat waktu ketika roda depan sampai ke garis start, jadi dia startnya memang sedikit di belakang. Nah, ini dia. Dia mencapai garis start. Waktunya tinggal saya lihat di sini, 56 detik, 752. Ini ketika garis start. Berikutnya, nah, dia mencapai 40 cm. Ini waktunya, 58,370. Ini datanya semuanya. Saya juga dapat ini posisi waktu bebannya lepas, 8,8 meter. Tapi ini sebenarnya bisa diprediksi karena kita tahu tinggi posisi awal beban dan radius-radiusnya. Seperti ini caranya. Menurut prediksi, harusnya bebannya jatuh di posisi 9 meter. Saya dapat 8,8 meter. Oke lah, bisa diterima. Berikutnya, ini waktunya. Waktunya akan saya geser supaya mulainya dari 0. Caranya tinggal dikurangi dengan data pertama. Jadi sekarang saya tahu mobilnya bergerak sampai 26 detik, hampir 27 detik, baru berhenti. Berikutnya kita buat grafik jarak terhadap waktu sampai bebannya lepas. Wah, ini tidak bagus. Ini sepertinya bukan kurva parabola, tapi tidak apa-apa. Kita coba saja bikin persamaan garisnya. Ini angka yang didapat dari persamaan di atas. Ini setengah AT kuadrat, jadi A percepatannya tinggal 2 kalinya. Ini kecepatan awal, ini posisi awal. Nah, tapi kenapa kecepatan awalnya sudah lumayan besar? Nah, kita coba hitung dari selisih tiap-tiap data. Di sini kelihatan kecepatannya naik 24 sampai 46, 46, 46, 46, lalu turun lagi. Bagaimana kalau kita hitung kecepatan akhir di sini? Dari persamaan ini didapatkan kecepatannya 0,498 meter per second. Tapi dari datanya kelihatannya 0,466. Bagaimana ini? Coba kita buat grafik kecepatan. Di
sini kelihatannya kecepatannya naik dengan tidak beraturan lalu akhirnya menjadi konstan. Saya lebih percaya data ini karena persamaan teori bisa meleset. Mungkin sebenarnya percepatannya tidak konstan. Ada faktor lain yang kita tidak tahu. Jadi untuk kecepatan akhir saya akan ambil kata-kata dari ini. Kecepatan ini akan saya pakai untuk selanjutnya menghitung efisiensi. Untuk bisa dapat efisiensi, saya harus tahu massa bebannya dulu. Beban yang saya pakai koin. Koin massanya bisa dilihat di internet. Hasilnya segini. 112 gram. Bagaimana dengan massa mobilnya? Sekarang saya bisa menghitung energi. Untuk energi potensial, yang dihitung adalah massa beban yang bergerak turun. Untuk energi kinetik, massanya saya pakai massa semuanya, karena semuanya bergerak, maju. Efisiensinya tinggal energi kinetik dibagi energi potensial. Saya kalikan dengan 100%. Ya, hasilnya 5,6%. Nah, kecil sekali ya. Bagaimana kalau kita coba sekali lagi? Ini hasil percobaan kedua. Ini plot jaraknya sampai dia berhenti. Ini plot kecepatannya, kelihatan di sekitar sini bebannya lepas, terus mobilnya melambat, kecepatannya berkurang. Pola kecepatannya mirip dengan tadi, naik agak tidak beraturan, terus datar. Nah, kecepatan maksimumnya berarti tinggal kata-kata dari ini. Jadi dari hasil percobaan 2, hasilnya memang mirip segitu. Ya sudah, berarti kemampuan mobilnya memang cuma segitu dengan poros yang ukurannya 4 mm. Sekarang bagaimana kalau pakai poros yang besar, 7 mm? Ayo kita coba. Ini grafiknya. Sekarang saya bisa bagi jadi 2 bagian. Ini waktu beban turun, mobil dipercepat, lalu bebannya lepas di sekitar sini, lalu dia melambat. Kelihatan di sini ada 2 grafik parabola. Ini GLBB dipercepat, ini GLBB diperlambat. Sekarang bagaimana untuk tahu kecepatan di sekitar sini? Ini grafik kecepatannya. Kelihatan ini naik, terus turun. Nah, ini satu titik beda sendiri. Sepertinya percepatannya memang tidak seragam. Dia naik mendadak dulu, entah kenapa. Jadi titik ini saya abaikan. Yang saya ambil sebagai persamaan cuma titik kedua sampai dia mau lepas, sekitar 8 detik kurang. Ini hasilnya. Koefisien ini tinggal dikali 2 menjadi percepatan. Untuk waktunya, saya ambil dari sini. Ini waktu sesaat sebelum bebannya lepas. Jadi ini kecepatannya 0,845 meter per second. Kalau dilihat di sini 0,845 sekitar segini, ya sudahlah, ini masih bisa diterima. Jadi dengan kecepatan segini, energi kinetik bisa dihitung dan efisiensinya saya dapat ternyata 18%. Nah, ini 3 kali lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jadi kesimpulan dari percobaan saya ini, ternyata radius 4 mm di poros itu jarak tempuh jadi lebih jauh dibandingkan kalau radiusnya lebih besar, tapi efisiensinya kalah lebih kecil. Jadi yang mana yang lebih bagus? Itu tergantung kita pengen yang mana. Mungkin saja ada yang di tengah-tengah sini efisiensi lebih besar, jaraknya lebih besar, itu tidak tertutup kemungkinan, bisa saja. Nah, itu bisa menjadi percobaan lebih lanjut. Begitu tadi hasil yang saya dapat dengan menggunakan bahan kalender. Nah, harusnya bisa dibuat lebih bagus lagi. Untuk itu ya silahkan, selamat mencoba. Terima kasih.